Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعل يوم الأضحى عيدا وموسما للخيرات والطاعات وتكفير الذنوب والرفعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز يوم المقامات. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله القائل في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di awal khutbah ini, marilah kita tundukkan hati lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di hari yang penuh dengan sejarah, di hari yang penuh dengan keteladanan, di hari yang penuh dengan pengorbanan ini. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita ini dikumpulkan bersamanya di akhirat kelak dalam surga yang penuh rahmat dan nikmat.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di hari yang mulia ini, saya berpesan kepada diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir untuk bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tumbuh dari hati, takwa yang tumbuh dari jiwa kita, dan amal soleh yang ikhlas. Takwa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, yang siap meninggalkan apapun demi menjalankan perintah Tuhannya, hingga apa yang ia lakukan tidak hanya menjadi sekedar cerita saat ini, tetapi menjadi panggilan untuk ditanamkan dalam laku hidup kita semua. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari raya Idul Adha tidak sekedar hari raya biasa. Ia merupakan peringatan tentang kesabaran paling tinggi. Ketika taat pada perintah Allah harus rela mengorbankan anaknya sendiri. Dalam kisahnya, tepat pada hari ini, Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya yang ia damba-dambakan sejak dahulu. Disembelih oleh tangannya sendiri, di hadapan matanya sendiri, dan dengan kesadaran penuh sebagai bentuk patuh pada perintah Allah Ta'ala. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu kisah kesabaran yang luar biasa, sangat luar biasa untuk sama-sama kita teladani. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam potongan kisah tersebut kita menyaksikan bahwa ada dua orang yang luar biasa. Yang pertama, ayah yang berserah penuh kepada Allah dengan mengorbankan putra kesayangannya. Dan yang kedua ada ada anak yang menerima takdir dengan sabar dan ikhlas. Nabiullah Ibrahim tidak hanya menunjukkan ketaatan sebagai seorang hamba, tetapi Nabiullah Ibrahim juga berani sebagai seorang ayah yang sanggup menundukkan rasa cintanya kepada sang anak demi patuh kepada Tuhannya. Begitu juga Ismail anaknya. Keteguhan hatinya memperlihatkan bahwa jiwanya tidak goyah sekalipun diperintah untuk menyerahkan nyawanya. Namun juga perlu kita ketahui hadirin, bahwa apa yang dilakukan keduanya tidak sekedar hubungan antara ayah dan anak. Keduanya adalah manusia pilihan, tentu berbeda dengan manusia pada umumnya. Singkat cerita, ketika Nabiullah Ibrahim telah membaringkan putranya Ismail dan pisau telah siap di tangannya, serta Nabi Ismail telah ridho dan pasrah pada perintah Allah, pada saat itulah datang seruan dari Allah bahwa semua itu hanya ujian keimanan
dan tidak benar-benar akan mengambil nyawa sang anak, yaitu Ismail. Kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadaina bi dzibhin 'adzim. Yang artinya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Inilah ruh daripada Idul Adha, yaitu tunduk dan patuh, menerima pada apa yang Allah tetapkan sebagaimana yang tercermin dalam diri Nabiullah Ibrahim, serta ikhlas dan sabar sebagaimana dalam diri Nabi Ismail. Ibrahim tidak hanya semata menyembelih, tapi melepas rasa kepemilikan yang berlebihan, menyembelih egonya, menyembelih rasa takut yang menghalanginya dari total patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, dari kisah Nabiullah Ibrahim dan anaknya? Yang bisa kita ambil pelajarannya adalah menerima terhadap semua takdir Allah, menerima semua ketentuan-ketentuan Allah dengan ikhlas, dengan percaya bahwa semua itu benar-benar yang terbaik bagi kita, tanpa mengeluh, tanpa marah, tanpa memberontak. Karena ketika Ibrahim dan Ismail pasrah dan menerima semuanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, hadirin? Yang terjadi adalah Allah memberikan ganti dari ujian tersebut dan tidak menjadikan Ismail sebagai kurban. Pelajaran dan penjelasan ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi. Beliau mengatakan, peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa jika datang suatu ketetapan dari Allah kepadamu, maka janganlah engkau gelisah, jangan engkau marah, jangan engkau murka, dan jangan engkau memberontak. Karena jika engkau melakukan itu hanya akan memperpanjang masa ketetapan itu atas dirimu. Akan tetapi berserah dirilah kepada ketetapan Allah, niscaya ketetapan itu akan diangkat. Sebab suatu ketetapan tidak akan diangkat hingga diridhoi oleh yang menerimanya. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia, dengan demikian maka Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita arti sejati dari cinta yang tidak melampaui cintanya kepada Allah. Nabi Ismail mengajarkan kepada kita makna kesabaran. Nabiullah Ismail mengajarkan kepada kita makna keikhlasan. Nabiullah Ismail mengajarkan kita kepada menerima takdir dari Allah. Inilah keteladanan yang kita cari dalam diri manusia, yaitu menjadi hamba yang patuh tanpa syarat dan menjadi manusia yang teguh saat diuji dengan pengorbanan. Mari sepulang dari sholat Idul Adha ini, dengan membawa semangat Nabi Ibrahim dan semangat Nabi Ismail ke dalam kehidupan sehari-hari, mari kita sembelih ego kita yang sombong, kita tebas rasa tamak dan rasa dengki dalam hati kita, dan kita gantikan dengan ketundukan, dengan keikhlasan kita kepada Allah dan ketakwaan kita yang sejati. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berserah diri kepadanya dalam segala keadaan. Dan semoga ibadah kita diterima
sebagaimana Allah menerima pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي شرع لعباده أضحية تذكرة بفداء خليله وجعل أيام النهر مواسم قربات ورفعات في سبيله. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وتأسى بسنته. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أمة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.